Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa, di mana seluruh alam semesta berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dunia dan akhirat semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun benda kecuali Allah yang menciptakannya. Semua dalam ilmunya Allah, dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pasir-pasir yang ada di padang pasir, daun-dedaunan yang ada di hutan-hutan belantara, berapa banyak jumlahnya, berapa yang hari ini tumbuh dedaunan itu, dan berapa banyak daun-daun yang berguguran, semua berada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahuinya. Allah yang menumbuhkannya, Allah yang menggugurkannya. Tidak ada satu benda yang bergerak kecuali Allah yang menggerakkannya. Angin yang berhembus, ombak dan gelombang, guruh dan guntur, petir dan halilintar, semua berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Berapa banyak kita melihat makhluk, berapa banyak kita mendengar makhluk, maka mesti kita menafikan semuanya, bahwa seluruh makhluk tidak ada yang kuasa. Yang kuasa cuma satu saja. Siapa yang mulia? Allah. Jibril tidak ada kuasa, Mikail, Israfil, Israel tidak ada kuasa. Hanya Allah saja, Allah sendiri yang berkuasa. Dia yang menciptakan, Dia yang menjaga, Dia yang memelihara, Dia yang menghancurkan. Dia sendiri saja, tidak perlu bantuan daripada siapapun juga. Malaikat-malaikat Allah itu bukan pembantu-pembantunya Allah. Malaikat-malaikat itu adalah makhluknya Allah yang tidak ada kuasa. Dia bergerak karena digerakkan oleh Allah. Malaikat Mikail memberi rezeki atas kuasa Allah, bukan kuasa Mikail, tapi kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jibril memberi wahyu, bukan kuasa Jibril, tapi kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya penyampai. Dia tidak ada kuasa apa-apa, sedikit pun tidak ada kuasa. Walaupun satu sayapnya Jibril telah digunakan untuk jongkel kaumnya Nabi Lut alaihissalam, dan kemudian kaum itu telah binasa, maka kebinasaan itu bukan daripada Jibril alaihissalam, tapi kebinasaan itu daripada Allah Subhanahu. Allah tidak ada kuasa. Jibril, Mikail, Israfil tidak ada kuasa. Demikian juga jin, setan, kuntilanak, gondoruo tidak ada kuasa. Siapa yang kuasa? Allah. Jin, setan, kuntilanak, gondoruo, Nyai Roro Kidul, Nyai Roro Lor tidak ada kuasa. Allah yang kuasa. Tidak ada sedikit pun yang kuasa di seluruh alam semesta. Jimat-jimat, kul buntut, kul bolong, Krisna Bososro, Sabu Inten, Kiai Pleret, Kiai Setan Kober, Kiai Selamat, Kiai siapa saja, tidak ada kuasa. Siapa yang kuasa? Allah. Allah yang kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Dokter-dokter tidak ada kuasa untuk menyembuhkan, dukun juga tidak ada kuasa.
Orang bilang jangan percaya sama dukun, syirik. Kalau percaya dengan dokter bagaimana? Syirik juga yang mulia, karena dokter juga tidak bisa menyembuhkan. Dokter tidak bisa menyembuhkan, dukun tidak bisa menyembuhkan, habatus sauda tidak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Allah yang kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Hati kita mesti kita bersihkan daripada seluruh benda-benda, daripada seluruh makhluk yang ada. Kalau dalam pandangan hati seseorang makhluk bisa mempengaruhi makhluk, ini hati masih ada bau-bau syirik. Makhluk tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa mempengaruhi makhluk. Makhluk bisa mempengaruhi makhluk atas izin daripada Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa pengaruh, tidak ada pengaruh apa-apa. Bukan api yang membakar. Allah tidak berhajat kepada api, api berhajat kepada Allah untuk bisa membakar. La ilaha illallah. Al-Wahdaniyah, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul berdiri atas seruan yang sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Nabi-nabi dahulu menyeru kepada kaum-kaum mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah SWT untuk menyeru seluruh umat manusia. Nabi-nabi dahulu dia berdiri di atas jalan dakwah, dan kemudian seluruh nabi-nabi dahulu mereka menyeru, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jangan engkau mensyirikkan dengan segala sesuatu. Seruan mereka, ya kaumi, wahai kaum. Akan tetapi Rasulullah SAW dari mulia, beliau berdiri dan membuat seruan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, engkau percaya. Seruan kepada wahai sekalian manusia, wahai bangsa-bangsa seluruh dunia, wahai orang Jawa, Madura, Sunda, Arab, Dayak, Papua, Sumatera, Melayu, Batak, Cina, Jepang, Korea, seluruh bangsa-bangsa. Rasulullah telah diutus untuk seluruh bangsa-bangsa, seluruh manusia, kafatan linnas, seluruh manusia. Nabi-nabi dahulu mereka menyeru kepada kaum-kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya kaum, wahai kaumku, wahai kaum. Nabi-nabi dahulu diutus untuk kaum-kaum mereka. Sebagian bahkan diutus untuk pasar-pasar mereka, untuk satu keluarga, untuk satu kaum. Nabi-nabi dahulu. Tapi Rasulullah telah berdiri untuk seluruh bangsa-bangsa. Dan hari mulia beliau telah diutus sebagai Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Atas perkara inilah maka seluruh orang daripada umat ini telah dilantik sebagai penerusnya Rasulullah SAW. Siapapun dia, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, awam maupun alim, pejabat maupun rakyat, mereka telah dipilih dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk berdiri di atas jalan yang sama, menyeru kepada seluruh bangsa-bangsa, seluruh kaum dan seluruh umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, tahu tidak tahu, faham tidak faham, seluruh orang daripada umat ini yang ada la ilaha illallah di dalam hatinya, dia telah dipilih dan dilantik
untuk tanggung jawab menyampaikan agama ke ujung-ujung dunia. Mau tidak mau, tahu tidak tahu, paham tidak paham. Saya nggak paham, saya nggak tahu, saya nggak mau, tidak mau, tahu tidak tahu, paham tidak paham. Setiap kita telah dilantik dan dipilih untuk meneruskan usahanya Rasulullah SAW menyeru agama ke ujung-ujung dunia. Bagaimana? Insyaallah diberi. Yang pertama seruan itu adalah kepada al-wahdaniyah, kemahaesaan Allah SWT. Kemudian yang kedua yaitu untuk berdiri menyeru kepada risalah syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW, untuk membawa jalan kehidupan Nabi sebagai jalan kehidupan umat di seluruh alam. Bagaimana agar agama ini menjadi dusturul hayat, menjadi perlembagaan hidup, menjadi pandangan hidup, menjadi jalan kehidupan, membawa kehidupan Nabi dalam seluruh kehidupan kita. Di mana dalam kehidupan Nabi itulah kejayaan, dan di luar kehidupan Nabi adalah kebinasaan. Dalam jalan kehidupan Nabi itulah kemuliaan, dan di luar kehidupan Nabi itu adalah kehinaan. Jalan kehidupan Nabi itulah dinul Islam, dan disitulah keselamatan. Di luar itu adalah kecelakaan, penderitaan selama-lama. Maka bagaimana setiap kita hidup dengan jalan kehidupan ini? Jalan kehidupan Nabi Agung Muhammad SAW, jalan kehidupan yang diberkati, jalan kehidupan yang makbul, jalan kehidupan yang diridhoi oleh Allah SWT. Jalan kehidupan yang akan mendatangkan nur dalam kehidupan kita. Di luar jalan kehidupan Nabi, di luar dinul Islam, bukan nur yang datang, tapi duluman, kegelapan, akan membawa kegelapan dalam kehidupan, sehingga akan menjadi sebab maisatan dongka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang akan membingungkan, meresahkan, menjadikan hati gundah dan gulana, kebingungan, kehilangan arah dalam kehidupan. Akan tetapi kalau membawa jalan kehidupan Rasulullah SAW, maka dia akan hidup di dalam kelapangan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kejayaan, dan berakhir dengan kemenangan. Datangnya nusratullah ghaibiyah, pertolongan Allah yang gaib, akan datang dalam setiap langkah-langkah kehidupannya. Walaupun awalnya dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dalam sebab-sebab kehancuran, sebab-sebab kematian, sebab-sebab kecelakaan, tapi kalau dia bersama dengan jalan kehidupan Nabi Agung Muhammad SAW, berada di dalam dinul Islam, maka dia yang lemah akan dikuatkan, dia yang hina akan dimuliakan, dia yang sendiri akhirnya akan didatangkan teman-teman kepadanya. Dia yang miskin akan dikayakan. Ini mesti ada di dalam keyakinan hati kita. Demikianlah yang telah terjadi dalam kehidupan para sahabat. Mereka lemah, mereka hina, mereka dipojokkan,
mereka ditindas, diintimidasi, diteror. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ditolong oleh Allah SWT. Mereka akhirnya dimenangkan. Bumi yang luas diserahkan kepada mereka. Budak-budak yang hina akhirnya dimuliakan. Bila yang dulu budak hina akhirnya menjadi gubernur di Damaskus. Allah memuliakan dia. Ini semua karena agama dan perjuangan agama. Bila seseorang dia berdiri di atas jalan agama dan perjuangan agama, maka dia mesti punya keyakinan ini kepada agama. Bahwa agama itu akan memuliakan, bukan akan, pasti akan dimuliakan sebab agama. Dalam agama inilah keberkahan. Allah memberi keberkahan. Agama, Makkah, Ka'bah, Al-Mukarramah, ini adalah sumber keberkahan, sumber hidayah dan sumber barokah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali digunakan untuk menyembah kepada Allah adalah Ka'bah, sumber hidayah, sumber barokah. Apakah itu barokah yang mulia? Ulama-ulama kita mengatakan barokah itu adalah ad-din. Keberkahan itu adalah agama. Jadi keberkahan itu agama itu sendirilah keberkahan. Kemudahan dalam ketaatan, kemudahan dalam penyembahan kepada Allah SWT, itulah keberkahan. Barakah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang meningkat. Kebaikan yang bertambah-tambah, itulah keberkahan. Dan kebaikan itu berada di dalam agama. Di luar agama tidak ada kebaikan. La khaira fi khairin ba'dau nar wala sarra fi sarin ba'dau jannah. Tidak ada kebaikan dalam seluruh kebaikan kalau berakhir dengan neraka, dan tidak ada keburukan dalam seluruh keburukan kalau berakhir dengan surga. Kaya, ganteng, istrinya banyak, akhirnya masuk neraka. Apakah ini kebaikan? Tidak ada kebaikan. Dimuliakan, dipuja-puja, disembah-sembah, tapi kemudian masuk neraka. Apakah ini kebaikan? Sedikit pun tidak ada kebaikan. Seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, hari mulia, tidak lebih adalah setetes kebaikan bila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan yang tersimpan di gudang khazanahnya Allah SWT. Dan seluruh keburukan-keburukan di dunia ini tidak lebih adalah setetes keburukan, penderitaan bila dibandingkan dengan penderitaan keburukan yang tersimpan di gudang khazanahnya Allah. Maka bukan di sini ini maksud dan tujuan kita. Karena ini semua akan ditinggalkan, dan ini cuma setetes. Apa artinya setetes kebahagiaan bila dilemparkan di samudera penderitaan?
Tidak ada artinya. Apa artinya sepercik air bila dilemparkan dalam samudra api? Tidak ada artinya. Belum sampai di dasarnya api, air itu sudah hilang. Sampai sudah. Sepercik air dilemparkan di samudra api, belum sampai di api. Masih jauh jaraknya, sudah hilang itu air. Apa artinya sepercik api bila dilemparkan di lautan? Seperti api, korek api dinyalakan di samudra India, tidak ada artinya. Demikian juga apa artinya setetes kebahagiaan bila dilemparkan di samudra penderitaan yang ada di gudang khazanahnya Allah SWT. Tidak ada artinya. Maka orang-orang beriman dari mulia, dia tidak melihat apa yang tampak oleh mata dia di dunia ini, karena ini semua fana, ini semua akan hancur, ini semua akan rusak. Tapi dia melihat apa yang ada di pandangan mata hatinya, kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lama-lama-lama. Dunia sebentar saja, tapi di akhirat abadi, tidak ada akhirnya. Kita bukan anak-anak dunia ini mulia. Kita ini adalah anak-anak akhirat yang di dunia. Kita mesti menyatakan dalam diri kita masing-masing, wahai diriku, kowe iki dudu wong donya ya. Kowe iki wong akhirat yang donya. Bicara sama dirinya masing-masing. Awakku, faham kowe, ngerti ya awakmu, kowe iki dudu wong donya, kowe iki wong akhirat. Ning gayamu ora mati ya. Gayamu, mlakumu edal-edal koyo gak mati ae. Edal-edal gelah-geleh sak karepe dhewe. Gayane iki koyo wong ora mati, gak tegas karo geminya ya. Bicara sama dirinya sendiri. Wahai diriku, kamu bukan orang sini, kamu itu orang sana. Kamu itu bukan orang-orang masa lalu, kamu adalah orang-orang masa depan. Di mana masa depan itulah kubur, mahsyar, sirat, surga dan neraka. Kamu itu orang masa depan, bukan orang masa lalu. Masa lalu itu tidak akan kembali, masa depan akan datang. Bagaimana? Insya Allah hari mulia.